Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Yula dengan NIM 87551744. Di sini saya akan melakukan praktikum KP3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu dengan kecambah kacang hijau. Bahan yang dibutuhkan: 2 gelas aqua plastik, kapas, biji kacang hijau, air. Cara kerja: siapkan biji kacang hijau, 2 gelas aqua plastik disiapkan dan di dalamnya diberi kapas. Setelah memasukkan kapas ke dalam gelas plastik, kemudian biji kacang hijau diletakkan di dalam 2 gelas aqua. Masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau. Setelah masing-masing gelas berisi 10 biji kacang hijau, selanjutnya masing-masing gelas ditambahkan 3 sendok air. Kemudian susun biji kacang hijau, usahakan tidak berdekatan antara biji satu dengan biji yang lain. Kemudian letakkan gelas aqua yang berlabel terang di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Dan letakkan gelas aqua yang berlabel gelap di tempat yang gelap seperti di dalam kardus atau di kolong tempat tidur. Pada hari pertama pengamatan, kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang belum mengalami perkecambahan, dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 5 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada yang di tempat terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-7, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 8 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 8 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang.